Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Friska Andini. Saya dari kelas 11 TKJ 3. Di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang routing dinamis OSPF menggunakan 4 router dan 4 PC. Yang pertama kita konfigurasi dulu di masing-masing router. Yang pertama itu di router yang pertama. Setelah kita sambungkan di port 4, kita buka di Winbox. Kita refresh dulu. Nah, ini alamat MAC address-nya, kita connect. Ini bisa kita close. Sesudah itu kita pilih IP, lalu address. Kita akan menambahkan address. Yang pertama ada address 192.168.18.1/24 ether 2. Apply, oke. Tambahkan lagi 192.168.24 ether 3. Apply, oke. Tambahkan lagi 192.168.38.1/24 ether 4. Play, oke. Sesudah itu kita pergi ke IP DHCP server, DHCP setup. Di sini kita pilih ether 4. Kita nextkan saja terus. Oke, selanjutnya kita pilih ke routing. Kita pergi ke routers dulu. Nah, di sini alamat-alamat IP-nya sudah ada. Selanjutnya kita pergi ke routing. Kita pergi ke routing OSPF. Pilih network, kita tambahkan 192.168.18.0/24. Kita apply. Oke kan? Tambahkan lagi, kita samakan dengan alamat IP yang tadi, tapi titik 0, 192.168.28.0/24. Apply, oke. Dan terakhir 192.168.38.0/24. Apply, oke. Nah, sesudah kita konfigurasi di router yang pertama, kita pindahkan kabel LAN yang di port 4 di router pertama ke port 4 router yang kedua. Kita tunggu. Nah, ini kita cancel. Lalu kita refresh. Nah, ini alamat MAC address router yang kedua. Kita konekkan lagi. Caranya tetap sama seperti yang tadi. Kita pergi ke IP, pilih address, tambahkan 192.168.18.24 ether 2. Apply. Oh sorry, goyang ya. Kita cancel. Kita ulang 192.168.18.2/24 ether 2. Apply, oke. Tambahkan lagi 192.168.1/24 ether 3. Oke. Terakhir address 192.168.58.1/24 ether 4. Apply, oke. Close. Kita pergi ke IP DHCP server. Kita DHCP setup, pilih ether 4. Next. Oke. Lalu IP routers. Nah, ini router list yang tadi IP address yang kita buat. Selanjutnya kita pergi ke, kita close dulu. Selanjutnya kita pergi ke routing OSPF, pilih network, kita tambahkan
192.168.18.0/24. Ini sama saja, tapi titik 0 di belakangnya. Kita tambahkan 192.168.48.0/24. Apply, oke. 192.168.58.0/24. Apply, oke. Nah, sesudah itu kita akan lanjut konfigurasi di router yang ketiga. Pindahkan port di 4 router 2 ke port 4 router 3. Kita tunggu sebentar. Ini bisa kita cancel. Kita refresh. Ini alamat MAC address router ketiga. Konekkan. Selanjutnya caranya tetap sama. Pergi ke IP, pilih address, kita tambahkan 192. Goyang kabelannya, kita tunggu dulu dia mulai ulang. Oke. Kita tambahkan 192.168.48.2/24 Ether 2. Apply, oke. Selanjutnya 192.168.78.2/24 Ether 3. Apply, oke. Tambahkan lagi 192.168.68.1/24 Ether 4. Apply, oke. Sudah tuh kita pergi ke IP, DHCP server, DHCP setup. Kita pilih Ether 4. Next. Oke. IP, kita pilih routers. Ini tetap sama, menampilkan alamat IP yang tadi kita ketikkan. Lalu kita pergi ke routing, pilih OSPF, pilih network, kita tambahkan 192.168.48.0/24. Play, oke. Tambahkan lagi 192.168.78.0/24. Play, oke. Tambahkan 192.168.68.0/24. Play, oke. Nah, konfigurasi di router yang ketiga sudah selesai. Selanjutnya konfigurasi di router yang terakhir. Cara tak sama, pindahkan saja kabelnya. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu. Bisa cancel. Kita refresh. Ini alamat router keempat, connect. Lalu kita pergi ke IP address, kita tambahkan 192. Goyang, ini goyang kabelnya. Kita tambahkan 192.168.78/24 Ether 2. Apply, oke. 192.168.28.2/24 Ether 3. Oke. Tambahkan lagi 192.168.1/24 Ether 4. Play. Selanjutnya kita pergi ke IP, kita DHCP server, DHCP setup, pilih Ether 4. Next. Oke. Terus kita pergi ke IP, ke routers. Ini alamat IP yang tadi baru kita tambahkan. Kita close.
Lalu kita pergi ke routing OSPF, pilih network, kita tambahkan 192.168.78.0/24. Apply, oke. Tambahkan lagi 192.168.28.0/24. Apply, oke. Kita tambahkan lagi 192.168.88.0/24. Nah, di konfigurasi di router 4 juga sudah selesai. Selanjutnya adalah kita sambungkan masing-masing PC ke port 4 di masing-masing router. Sesudah itu kita akan mencek IP-nya. Kita pergi ke CMD. Nih, command prompt kita perbesar. Kita ketik IP config untuk melihat IP yang dia dapatkan. Di sini dapat 88.1, berarti kita ping ke 192.168.38.1. Sini TTL. Kita ping lagi ke 58.1. Lalu terakhir ke 68.1. Oke, TTL enggak? Nah, sesudah berhasil, berarti routing dinamis OSPF-nya sudah berhasil juga. Teman-teman, sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Nah, teman-teman, ini untuk penyusunan kabel dan routernya. Kita membutuhkan router sebanyak 4 dan kabelan yang sudah terisi pada masing-masing port. Selanjutnya, lakukan konfigurasi pada router yang pertama di port 4. Setelah selesai, lakukan konfigurasi di router yang kedua pada port 4 juga. Setelah selesai, pindahkan lagi ke port 4 di router yang ketiga. Lakukan konfigurasi di router ketiga. Setelah selesai, pindahkan lagi ke port 4 router keempat. Dan setelah semua selesai dikonfigurasi, lakukan pengecekan IP pada masing-masing PC.